Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Lo lupa. Itu kan tradisi kita kan? Oh, ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Oke ya. Kalian tahu Yel-Yel ini sejak kelas berapa? SD ya. Saya dari perut ibunya, karena ibunya guru TK ya kan. Ayo nak. Ya kan? Pas ibunya nanya ke murid-muridnya, apa kabar anak ini di dalam perut, dijawab. Gitu ya. Makanya hafal sampai sekarang. Ya alhamdulillah, kita sebelum mulai pelajaran, ketua kelas silakan dipimpin berdoa dulu ya. Silakan. Marilah kita buka pembelajaran biologi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita bersyukur hari ini ketemu dalam kondisi sehat semuanya ya. Kita cek kehadiran. Ada teman kita yang nggak hadir? Ada. Siapa aja? 2 orang. Jihad. Jihad sama Siba. Jihad izinnya apa? Sakit. Siba? Sakit juga. Ada kabar nggak sakit apa? Sakit hati. Ya kita doakan kawan-kawan kita yang sakit bisa cepat diberikan kesembuhan, yang sedih diberikan kebahagiaan. Nah, masih sehat semuanya ya, kita bersyukur karena ya nikmat umur ini salah satu karunia kita supaya bisa terus belajar. Waktu semua orang punya, tapi kesempatan belum tentu. Kita sama teman-teman kita di luar, teman kita yang sakit, sama-sama punya waktu kan hari ini, tapi ini nggak punya kesempatan buat belajar di kelas. Kayak gitu, makanya selain waktu, kesempatan itu yang lebih penting gitu ya. Nah dengan adanya kesempatan ini kita bisa memprioritaskan tugas kita sebagai seorang siswa kita jadi pembelajar. Seperti moto sekolah kita, kalau moto yayasan kan Darul Ilmi sekolahnya pembelajar sejati. Kalau SMA apa? Pemuda hari ini, pemimpin di masa depan. Gimana mau jadi pemimpin masa depan pemuda hari ini kita sakit pinggang mulu? Ya kan? Makannya seblak, mules, kena diare, mau jadi pemimpin, ya kan? Siapa yang suka makan seblak? Sandrika juga Pak. Suruh jadi pemimpin upacara, mules perutnya ya gimana? Gitu. Apalagi ada ketua rohis, ketua osis di sini, jadi pemimpin minimal dalam 7 SKL kita, 7 SKL JCT ya. Salah satunya Qawiyul Jism, apa itu? Memiliki jasmani yang kuat. Gitu. Sebelum yang lain. Fisik kuat, ibadah juga lancar. Gitu. Kita sakit, ibadah kan nggak enak juga. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi pengantar dari kita supaya tetap hidup sehat. Karena kemarin kita belajar beberapa spesies jamur dari divisi Zygomicota dan Ascomycota di pertemuan sebelumnya ya. Ada yang jamur Zygomicota atau Ascomycota itu yang memiliki peran positif, peran manfaat buat manusia. Ada juga yang berperan negatif, ada yang menyebabkan penyakit seperti itu. Nah itu makanya kita perlu tahu apa saja sih jamur-jamur yang berbahaya bagi tubuh kita. Minimal makanan yang kita makan itu nggak mengandung jamur. Tapi emang ada yang di sini nggak pernah makan jamur? Jamur tiram. Enak ya, seperti itu. Jamur apa lagi yang bisa dimakan? Enoki. Saya ada tampilan di layar depan. Ada yang pernah lihat jamur ini? Sebelumnya maksudnya. Sebelum ini. Ada yang tahu nggak ini jamur apa namanya? Jamur payung. Karena kenapa jamur payung? Karena ada kayak payung ya. Kalau yang ini jamur apa? Enoki ya. Kalau ini jamur apa? Jamur kuping.
Ya, buat Taiwan ya. Kalau ngelihat di lingkungan langsung belum pernah? Di mana biasanya? Di kayu-kayu. Di kayu yang lembab, udah lapuk. Ya. Perhatikan, di antara semua jamur ini yang ada di sini, dan kita kilas balik 2 divisi jamur yang sebelumnya kita pelajari seminggu dan 2 minggu yang lalu. Jadi jamur ini kita bisa lihat secara langsung. Tapi kalau 2 jamur yang kemarin, nggak bisa. Ya, kita butuh alat untuk melihatnya, butuh mikroskop. Ya, karena jamurnya jamur mikroskopis. Di antara beberapa jamur tuh ada nggak kemiripan? Apanya yang mirip? Sama-sama jamur. Ya betul, sama-sama jamur. Ada kayak payungnya, ada lagi? Pasti selalu. Ada batangnya, batang ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi hari ini kita akan mempelajari satu divisi jamur yang paling sering kita lihat ya. Hampir semua jamur yang kita lihat itu pasti dari divisi ini. Apa itu? Basidiomycota ya. Ascomycota harus pakai mikroskop. Zygomycota juga harus pakai mikroskop. Ya, dan Basidiomycota ini jamur yang paling sering kita lihat. Nah, nanti kita akan pelajari apa sih ciri-ciri dari jamur Basidiomycota selain dari yang bisa kita lihat tadi, ya. Kemudian nanti kita akan mempelajari reproduksinya bagaimana, apakah sama dengan jamur yang sebelumnya, dan kemudian apa peranannya dalam kehidupan, seperti itu ya. Gitu. Baik teman-teman sekalian, nanti kita akan berkelompok lagi karena ada teman kita 2 orang nggak masuk, jadi kita ada bursa pemain lagi ya. Jadi satu kelompok tersisa 3 orang, nggak apa-apa, masih ideal nanti untuk melakukan diskusi, kemudian menyusun pemecahan masalah pada LKPD-nya, kemudian nanti disajikan ya. Saya bagikan LKPD-nya. Ya, sebentar. Hah. Nanti tinggal disimpulin gitu. Ini juga. Sampai belakang. Jadi mulai dari ini, cirinya, cara reproduksinya, kemudian peranannya, gitu. Nanti dibuat tugas aja, gitu satu-satu. Paham nggak? Ya. Oke. Waktu pengerjaan sekitar 25 menit ya. Iya. Kelompok kedua silakan untuk merepresentasikan hasil diskusinya. Jadi kami sendiri akan menyampaikan tentang reproduksi jamur Basidiomycota. Jamur ini punya 2 tahapan, yaitu seksual dan aseksual. Untuk seksual, kami akan menjelaskan tahapnya. Seksual yang pertama tahapnya 2 hifa haploid berada berbeda, yang hifa positif dan hifa negatif bertemu. Yang kedua hifa itu menggunakan plasmografi, yaitu penyatuan sel di mana proses tersebut menghasilkan hifa dikarion atau biji ganda. Yang ketiga, hifa diploid dikarion tumbuh menjadi miselium haploid. Yang keempat, miselium haploid akan tumbuh dan menghasilkan badan buah Basidioscat. Yang kelima, terjadi kap variogami di ujung hifa Basidioscat yang menyebabkan terbentuknya
basidium berinti diploid. Yang keenam, di dalam basidium terjadi pembelahan secara meiosis oleh inti diploid dengan hasil 4 inti haploid. Yang terletak jika basidium telah matang, basidiospora akan melekat dan jatuh di tempat yang sesuai. Yang kedua, ada reproduksi basidium kota antiseksual. Yang pertama, reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan konidiospora. Yang kedua, kondisinya adalah spora yang diproduksi dengan bentuk sepat menyimpang di bagian atas pipa atau dengan membedakannya untuk membentuk banyak konidia. Yang ketiga, haploid dewasa menghasilkan konidiospor atau string konidiospor. Selanjutnya ada spora terbentuk di ujung konidiospor, lalu spora dihembus angin dan dalam kondisi yang menunjukkan konidia bersambar menjadi haploid pipa. Sekian dari kami. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke, sudah kita kuliti ya jamur basidium mycota hari ini. Mulai dari cirinya seperti apa, kemudian reproduksinya bagaimana, dan perannya seperti apa. Coba kita kilas sejenak, kita refleksikan ya. Jadi jamur basidium mycota ini apa? Makroskopis ya, besar, kelihatan. Itu tadi? Lamela. Nah, ya, ada bentuk payungnya tadi kalau kata dia. Jadi terkenal karena ada tubuh buahnya yang tampak jelas di permukaan tanah. Jadi sebelum jamur ini mekar ke atas, bentuknya bulat. Ditutupi oleh apa tadi? Volva. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita ada post test untuk menguji seberapa jauh pengetahuan kita hari ini. Ya, soalnya dikit, hanya 3. Jadi waktu pengerjaannya juga hanya 5 menit saja. Silakan teman-teman kalian kerjakan, menuliskan jawabannya di bagian belakang ini aja, LKPD masing-masing ya. Gitu ya. Jangan lupa LKPD-nya dikasih nama. Kemudian kerjakan di sini 1, 2, 3 apa jawabannya. Soalnya nggak usah ditulis. Itu ya. Oke, kita genapkan saja sampai pukul 15:05 ya. Udah siap semuanya? Ya, selamat mengerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Saya berdoa semoga pembelajaran hari ini berkah, dimudahkan, dan teman-teman kalau misalkan pernah dulu belajar materi jamur sebelumnya, kemudian lupa, hari ini kita bisa diingatkan kembali, gitu ya. Dan juga menjadikan kita orang yang lebih aware lagi dan peduli terhadap kesehatan kita. Kita aja, salam sehat buat semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya.